Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Gede Ardike, NIM 2011021022, Program Studi Teknologi Pendidikan, Jurusan Ilmu Pendidikan Psikologi dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Sebelum lanjut ke bagian-bagiannya, saya akan menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik secara umum. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik merupakan kewajiban bagi masyarakat Indonesia, dan kebijakan penertiban penggunaan bahasa di tempat dan layanan umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 30 dan Pasal 36. Ruang publik yang dimaksud seperti mulai dari nama jalan, nama bangunan, apartemen atau hotel, permukiman, perkantoran, barang dan jasa, spanduk atau reklame, hingga informasi melalui media massa atau media sosial. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik bertujuan untuk memasyarakatkan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kedua, menanamkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa. Dan yang terakhir, yaitu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Selanjutnya, adapun bagian-bagian yang saya akan jelaskan, yaitu pertama, fenomena penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dan yang ketiga, ruang publik dan tanda-tanda kebahasaan. Yang pertama yaitu fenomena penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik. Yang pertama, penggunaan bahasa asing. Fenomena bahasa ruang publik yang marak terjadi ini adalah penggunaan bahasa asing. Bahasa asing yang mendominasi di ruang publik adalah bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini menyerbu ruang publik seperti contoh pada gambar tersebut, pada nama usaha, iklan, fasilitas publik, nama makanan, dan nama kegiatan, dan lain-lain. Bahasa asing ini sering ditemui di tempat umum yang ditunjukkan untuk golongan menengah ke atas seperti hotel, restoran, kafe, mall, dan tempat hiburan lainnya. Namun demikian, bahasa asing juga ditemui di tempat-tempat umum yang ditunjukkan untuk khalayak ramai, seperti toilet umum, terminal bus, pasar, dan lain-lain.
Yang kedua, bahasa Indonesia yang digunakan menyalahi kaidah. Selain maraknya penggunaan bahasa asing, fenomena kebahasaan di ruang publik yang artinya bahasa Indonesia yang digunakan mengandung kesalahan atau kekeliruan. Kesalahan tersebut meliputi ejaan, pilihan kata, dan kalimat. Penilaian ejaan mengacu pada PUEPI yang membuat kaidah penulisan huruf, penulisan kata, penggunaan tanda baca, penulisan unsur serapan bahasa asing. Sedangkan penulisan huruf mengatur tentang huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf difrong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang pertama, kesalahan penulisan huruf. Kesalahan ini sering terjadi terutama pada ketentuan penulisan huruf kapital. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik ini ditemukan dengan kata-kata yang seharusnya menggunakan huruf kapital, tetapi ditulis dengan huruf kecil. Misalnya huruf pertama unsur nama orang, agama, kitab suci, Tuhan, bahasa suku bangsa, dan nama gelar. Begitupun sebaliknya, ketentuan penulisan huruf lainnya yang sering dilanggar adalah kata tugas, seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Seharusnya kata tugas tersebut ditulis dengan huruf kecil. Kenyataannya banyak di ruang publik yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Yang kedua, kesalahan penulisan kata. Kesalahan penulisan kata ini paling banyak ditemukan yaitu penulisan kata depan, di, dan ke yang sering disatukan dengan kata yang mengikutinya. Seharusnya ditulis secara terpisah. Contoh, ditanam dan ke kota. Seharusnya ditanam tu dan ke kota dipisah. Sebaliknya, awalan ditulis terpisah, seharusnya serangkai depan kata yang mengikutinya. Contoh, dijual. Seharusnya dijual atap dia. Kemudian kesalahan penulisan kata juga terjadi pada penulisan kata berimbuhan. Misalnya dikontrakan, menunjukkan, mempesona, membalikan, menerjemahkan. Seharusnya kata dikontrakan, menunjukkan, mempesona, membalikan, dan menerjemahkan secara dekat atau tidak terpisah. Yang ketiga, kesalahan kalimat. Kesalahan kalimat ini sering juga kita temui di ruang publik, yang misalnya penggunaan kalimat yang tidak efektif sehingga menimbulkan keracuan atau ambiguitas. Contoh, kalimat tumbuh ke atas, bukan ke samping. Kemudian bagian yang kedua yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang pertama,
faktor dominasi bahasa asing. Bahasa asing menjadi merajail di ruang publik Indonesia, yang disebabkan karena masyarakat lebih mengenal bahasa asing yang digunakan bahasa asing di ruang publik, dan karena ruang publik lebih menggunakan bahasa asing, maka masyarakat lebih mengenal bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Kemudian adapun faktor penyebab penggunaan bahasa asing yang terdapat sebagai berikut, yaitu pertama, responden tidak mengetahui adanya landasan hukum seperti undang-undang penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Yang kedua, responden menganggap bahasa asing memiliki prestasi yang lebih tinggi dibandingkan bahasa Indonesia. Yang ketiga, respon menilai masyarakat lebih tertarik dan menyukai bahasa asing. Dan yang keempat, responden beranggapan istilah asing lebih umum dipakai. Jika dilihat dari faktor pengetahuan, dapat dikatakan bahwa responden tidak memiliki pengetahuan terutama aturan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Bisa dilihat dari faktor sikap, responden bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia dengan tidak adanya kebanggaan dan kesetiaan menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik. Sikap dan perilaku berbahasa yang diperlihatkan adalah seperti kecenderungan untuk lebih membangkal bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia. Yang kedua, faktor yang disebabkan oleh tidak sesuai dengan kaidah. Faktor ini mengacu pada penjelasan tentang kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Dapat dikatakan bahwa kaidah bahasa Indonesia tidak diperhatikan oleh para pembuat teks di ruang publik. Adapun faktor atau penyebab kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di faktor ini, yaitu pertama, responden tidak mengetahui kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, responden menganggap kaidah bahasa Indonesia tidak penting dipelajari. Yang ketiga, responden menilai masyarakat tidak mempermasalahkan kaidah. Yang penting pesan tersampaikan kepada masyarakat pembacanya. Dilihat dari faktor sikap, responden bersikap tidak menyadari adanya norma penggunaan bahasa Indonesia. Sikap dan perilaku berbahasa yang diperlihatkan adalah seperti kecenderungan mengabaikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sikap pengabaian ini dapat berdampak pada kualitas dan wibawa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang memiliki kaidah baku. Yang ketiga, faktor lanskap linguistik bahasa Indonesia di ruang publik. Yang faktor ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi informasional yang merupakan fungsi yang memberi makna penanda yang membedakan wilayah geografis penduduk dan memberikan bahasa pada nama tempat. Yang kedua, fungsi simbolis yang berdampak pada perasaan sebagai bagian kelompok, yang artinya kehadiran atau ketidakhadiran bahasa di sebuah kelompok
pada papan jalan yang mempengaruhi kedekatan dan kebanggaan seorang pada bangsanya. Kemudian pada bagian ketiga yaitu ruang publik dan tanda-tanda kebahasaan. Ruang publik ini sering dikenal dengan public space, yang merupakan sebuah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ruang publik ini atau ruang terbuka dapat diakses oleh masyarakat tanpa mengeluarkan biaya. Kemudian, ruang publik juga biasanya dimiliki dan dikelola oleh pemerintah, serta beberapa ruang publik dimiliki oleh organisasi nirlaba, tetapi mampu menerima dana dari pemerintah untuk mendukung penggunaan ruang publik. Berikut beberapa contoh ruang publik yang ada di sekitar kita. Yang pertama, seperti taman pantai. Yang kedua, alun-alun kota. Yang ketiga, pusat-pusat aktivitas sipil. Yang keempat, perpustakaan. Dan yang kelima, jalan. Itulah jenis ruang publik yang sering kita temui. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.